Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang inflasi dan the Mundell-Fleming Model. Materi pertama yaitu inflasi. Inflasi merupakan keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang dan berlangsung terus-menerus yang disebabkan karena tidak keseimbangnya arus uang dan arus barang. 4 kriteria inflasi yaitu kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum, berlangsung terus-menerus, jumlah uang beredar melebihi kebutuhan, serta keseimbangan arus uang dan arus barang yang tidak seimbang. Penyebab inflasi dapat kita lihat dari grafik tersebut. Adanya pergeseran permintaan agregat atau penawaran agregat akan menimbulkan perubahan keseimbangan harga yang baru. Inflasi dapat terjadi karena adanya penyesuaian keseimbangan dari perubahan permintaan. Terdapat 4 penggolongan inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga. Yang pertama, inflasi ringan apabila inflasi dengan tingkat kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang atau sederhana jika inflasi dengan tingkat 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi tinggi jika inflasi dengan tingkat 30-100% per tahun. Dan yang terakhir ada hyperinflation apabila tingkat inflasi lebih dari 100%. Penggolongan inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation. Inflasi yang timbul akibat kenaikan jumlah permintaan, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Ketika permintaan naik, sementara penawaran tetap, akan menyebabkan harga naik. Menurut Keynes, demand pull inflation merupakan tekanan inflasi akibat adanya excess demand, yaitu kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa. Demand pull inflation disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat, terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik, adanya ekspektasi bahwa harga akan naik, akan mendorong masyarakat untuk berbelanja lebih banyak. Inflasi berdasarkan penyebabnya yang kedua, cost push inflation. Inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku atau kenaikan upah tenaga kerja. Adanya faktor eksternal yang menyebabkan harga input naik. Biaya produksi akan meningkat sehingga output produksi berkurang. Penurunan output produksi terlihat dari bergesernya kurva penawaran yang menyebabkan harga meningkat dari posisi P1 ke P2. Cost push inflation disebabkan oleh naiknya ongkos produksi yang ditimbulkan oleh kenaikan harga minyak dunia, BBM, tingkat upah, dan pajak. Yang ketiga, import inflation. Peningkatan harga barang-barang impor yang digunakan untuk proses produksi, sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat. Peningkatan harga barang-barang impor yang digunakan untuk proses produksi, sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat. Permintaan naik dari titik AD1 ke AD2, sementara produsen tidak dapat memenuhi permintaan dikarenakan biaya untuk proses produksi yang meningkat, sehingga kurva penawaran akan berkurang dari posisi AS1 ke AS2. Pengukuran inflasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan indikator Indeks Harga Konsumen atau IHK. IHK menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam periode tertentu. Penghitungan inflasinya yaitu IHK tahun ke N dikurangi dengan IHK tahun sebelumnya dibagi dengan IHK tahun sebelumnya dikali 100%. Yang kedua, inflasi diukur berdasarkan indikator Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHPB. Tingkat harga barang dan jasa yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi dalam periode tertentu. Pengukuran inflasi dihitung berdasarkan IHPB tahun saat ini dikurangi dengan IHPB tahun sebelumnya
dibagi dengan IHPB tahun sebelumnya dikali 100%. Yang ketiga, inflasi diukur berdasarkan indeks harga implisit atau PDB deflator. Mengukur inflasi dengan indeks ini lebih efektif digunakan karena menggambarkan tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam periode tertentu. Pengukuran inflasi dihitung berdasarkan IHI tahun ke N dikurangi IHI tahun sebelumnya dibagi dengan IHI tahun sebelumnya dikali 100%. Berikut contoh soal mengukur inflasi berdasarkan indikator indeks harga konsumen. Di tabel, terdapat indeks harga konsumen bulan November, Desember, dan Januari. Ditanya berapa laju inflasi pada bulan Januari. Mari kita hitung dengan rumus IHK pada periode ke N dikurang dengan IHK pada periode sebelumnya dibagi IHK periode sebelumnya dikali 100%. Nah, yang ditanya IHK Januari, sehingga IHK Januari dikurangi dengan IHK Desember dibagi dengan IHK Desember dikali 100%, di mana IHK Januari 106,35 dikurangi IHK Desember 105 dibagi 105 kali 100% didapatkan jawabannya 1,29%. Apa saja kebijakan makroekonomi dalam mengendalikan inflasi? Pada kebijakan moneter, ada tight money policy, itu kebijakan uang ketat, di mana kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ada pula untuk peningkatan tingkat suku bunga, serta memperbaiki nilai tukar mata uang. Pada kebijakan fiskal, pemerintah menekankan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Materi selanjutnya yaitu The Mundell-Fleming Model. The Mundell-Fleming Model merupakan perluasan model ISLM untuk perekonomian terbuka dengan mobilitas modal yang sempurna. Perekonomian terbuka terjadi saat sebuah negara melakukan kegiatan ekspor dan impor serta transfer dana atau modal dengan negara lain. Mundell-Fleming Model dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Robert Mundell, seorang guru besar di Columbia University, dan Marcus Fleming, peneliti pada IMF. Model Mundell-Fleming menyatakan bahwa perilaku sebuah perekonomian dipengaruhi oleh sistem kurs yang dianut. Apakah sistem kursnya mengambang atau floating exchange rate system, atau sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system. Fixed exchange rate pada kebijakan moneter ekspansif menggeser kurva LM ke kanan dan menurunkan tingkat bunga. Selanjutnya, mendepresiasi mata uang dalam negeri. Harga mata uang asing menjadi semakin mahal, karena penurunan tingkat bunga akan mendorong pelarian modal. Pada sistem ini, kebijakan moneter tidak efektif. Pada fixed exchange rate, kebijakan fiskal ekspansif akan menggeser kurva IS ke kanan, menaikkan tingkat bunga dan meningkatkan output. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong terjadinya capital inflow dan apresiasi mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Untuk mempertahankan kurs, bank sentral akan membeli valuta asing sehingga MS meningkat dan tingkat bunga turun kembali seperti semula. Kebijakan fiskal efektif pada sistem nilai tukar tetap. Selanjutnya, floating exchange rate. Bagi kebijakan fiskalnya, dengan menaikkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan. Akibatnya, kurs akan terapresiasi sehingga namun tingkat pendapatan tidak berubah. Apresiasi mata uang dalam negeri menyebabkan daya saing produk domestik menjadi rendah, sehingga ekspor neto menurun. Penurunan ekspor neto ini akan mengofsetkan kebijakan fiskal yang ekspansif tadi. Pada kurs mengambang ini, kebijakan fiskal tidak efektif. Sedangkan kebijakan moneternya
Kenaikan jumlah uang beredar akibat kebijakan moneter ekspansif akan menekan tingkat bunga dalam negeri sehingga terjadinya capital outflow. Capital outflow menyebabkan mata uang domestik mengalami depresiasi dan selanjutnya akan meningkatkan net ekspor serta meningkatkan pendapatan. Pada kurs mengambang, kebijakan moneter efektif. Sekian materi inflasi dan The Mandel Fleming Model. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.